Untuk apresiasi GTK tahun 2025, kami persembahkan praktik baik merangkai jaring kehidupan melalui rotasi, ruang otonomi, teknologi, aksi, dan sinergi. Di kota kami yang indah, Kendari, ada sebuah ekosistem yang tidak kalah pentingnya dari teluk dan hutannya. Ekosistem itu adalah ruangan kelas. Namun ekosistem ini menjadi pasif karena anak-anak dengan beragam potensi hanya menjadi pendengar yang sunyi. Perkenalkan, saya Irma Lismayani, guru IPA di SMP Negeri 17 Kendari. Saya dihadapkan pada tantangan bagaimana menyalakan kembali api keingintahuan di mata mereka, bagaimana mengubah gawai dan perangkat yang mereka miliki dari distraksi menjadi mitra belajar, dan bagaimana mengakomodasi setiap gaya belajar anak yang unik. Praktik baik ini berawal dari sebuah refleksi. Data rapor pendidikan sekolah kami menyoroti 3 area kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan: metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Metode pembelajaran yang monoton membuat partisipasi siswa rendah. Manajemen kelas yang belum optimal membuat kerja kelompok tidak efektif. Dan yang terpenting, dukungan psikologis yang kurang disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan belajar murid. Hal ini selaras dengan kondisi di kelas saya, di mana partisipasi aktif hanya mencapai 65%. Data dan realita ini mendorong saya untuk melakukan transformasi. Namun merancang sebuah transformasi tentu memiliki tantangan. Tantangan pertama, bagaimana merancang metode pembelajaran yang tidak hanya interaktif, tapi juga benar-benar melayani keragaman gaya belajar siswa untuk memberikan dukungan psikologis yang mereka butuhkan. Yang kedua, bagaimana menciptakan manajemen kelas yang terstruktur agar kelompok menjadi efektif dan tidak ada lagi siswa yang pasif. Bagaimana mengubah Chromebook dan gawai siswa dari sumber distraksi menjadi mitra belajar yang sesungguhnya. Dan terakhir, tantangan persiapan, bagaimana menyiapkan semua media ajar yang bervariasi dari awal baik fisik maupun digital. Menghadapi tantangan inilah aksi nyata untuk mulai merangkai jaring-jaring kehidupan di kelas saya harus segera dimulai. Anak, Halo. sudah siap belajar IPA hari ini? Sudah. Oke, jadi hari ini berbeda dengan hari biasanya ya, kita akan belajar di lab ya. Apa yang akan kalian lakukan di dalam? Kalian akan menjadi detektif lingkungan. Siapa yang mau jadi detektif? Saya. Oke, baik. Kita akan masuk sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Menempati stasiun-stasiun yang sudah Ibu atur ya. Sebelum kita melangkah ke kegiatan kita hari ini, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Untuk menjawab semua tantangan itu, aksi nyata saya adalah mengimplementasikan model pembelajaran station rotation. Model ini menyajikan metode yang bervariasi, menciptakan manajemen kelas yang terstruktur melalui kelompok kecil yang fokus, dan yang terpenting memberikan dukungan psikologis dengan melayani setiap gaya belajar. Selain itu, model ini mengubah kelas yang pasif menjadi aktif. Dari sinilah lahir kerangka kerja saya, rotasi, sebuah ruang otonomi, teknologi, aksi, dan sinergi. Mari kita lihat petualangannya. Petualangan dimulai di stasiun 1, diskusi kritis. Disinilah pengalaman belajar mendalam kita mulai. Pada tahap pertama, memahami. Dengan media akuarium bukti kejahatan, siswa tidak hanya melihat, tetapi menganalisis bagaimana sepotong plastik bisa merusak jaring-jaring makanan di Teluk Kendari. Momen inilah yang mengasah kompetensi inti, bernalar kritis, dan kepekaan lingkungan. Lanjut ke stasiun 2, jejak digital. Di sini Chromebook menjadi gerbang petualangan ilmu. Siswa menyelami dunia simbiosis melalui video pembelajaran. Inilah wujud ruang otonomi di mana teknologi menjadi mitra belajar yang sesungguhnya, terutama bagi para pelajar visual dan auditori. Di stasiun 3, studio kolaborasi, energi kelas benar-benar hidup.
Di sini, siswa tidak hanya duduk diam, mereka bergerak, berdiskusi, dan secara fisik menyusun rantai kehidupan untuk membangun sebuah jaring-jaring makanan yang utuh. Inilah wujud nyata dari sinergi dan gotong royong, di mana setiap siswa punya peran penting dalam sebuah tim. Stasiun 4 Pojok Kreatif. Di sini pemahaman siswa diubah menjadi aksi nyata. Mereka bekerja sama merancang poster kampanye. Inilah wujud aksi dan kreativitas di mana setiap karya adalah suara hati mereka untuk menjaga lingkungan. Petualangan selanjutnya di Stasiun 5 Zona Asesmen. Di sini evaluasi bukan lagi ujian yang menegangkan. Siswa menguji pemahaman mereka secara mandiri melalui game interaktif yang telah saya rancang. Ini adalah wujud asesmen formatif yang seru dan efektif dan pastinya lekat dengan keseharian mereka. Berpindah stasiun ya. Ibu hitung 1 sampai 3, kalian langsung pindah ke stasiun berikutnya. 1, 2, 3, silahkan berpindah. Tiap 10 menit dalam petualangan pembelajaran ini, mereka akan berpindah ke stasiun berikutnya untuk mengalami pengalaman belajar yang berbeda lagi. Setelah selesai semua stasiun, saatnya presentasi. Pelaku utamanya adalah manusia. Jawaban solusinya adalah membuat program gerakan bawa botol minum sendiri di sekolah untuk mengurangi sampah botol plastik. Mengadakan lomba kebersihan antar kelas dan memastikan tidak ada sampah yang dibuang ke selokan sekolah. Membuat poster kampanye di area kantin tentang bahaya sampah plastik bagi hewan laut. Menjaga lingkungan, terutama tidak boleh menebang pohon sembarangan. Wah, bagus sekali, kita aplaus ya. Keren sekali hasil karyanya. Setelah memberikan umpan balik dan penguatan, kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Refleksi berfungsi untuk mengubah kumpulan pengalaman belajar yang terpisah menjadi pemahaman yang utuh dan bermakna bagi siswa, sekaligus menjadi data umpan balik yang otentik bagi guru untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, petualangan sampai di Stasiun 6 Eksplorasi Kebun Sekolah. Di sini, siswa menjadi peneliti cilik. Kemitraan terbangun dengan rekan sejawat pengelola kebun sekolah. Siswa mengidentifikasi dan melakukan wawancara. Siram, jadi airnya itu termasuk faktor abiotik. Kemudian saya juga gunakan pupuk kompos yang kita buat dari daun. Setelah mengeksplorasi lingkungan, saatnya kembali ke kelas untuk berbagi dan menyatukan temuan. Pembelajaran diakhiri dengan galeri World untuk saling mengapresiasi karya. Saya sangat senang belajar praktek sambil bermain game. Saya penasaran dengan pertemuan berikutnya tentang stasiun apa lagi ya? Saya menjadi paham tentang materi ekosistem. Model pembelajaran rotasi yang diterapkan oleh Ibu Irma ternyata sangat efektif dan berdampak pada anak-anak. Terlihat anak-anak sangat bersemangat dalam mengeksplorasi dan juga sangat berdampak pada aset sekolah karena dapat memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah dan kebun sekolah. Praktik baik ini sudah didiseminasikan di komunitas belajar SMP Negeri 17 Kendari dan MGMP IPA Kota Kendari dan mendapat respon yang positif. Saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Irma Lismayani dengan penerapan model pembelajaran rotasi. Akhirnya saya juga ikut menerapkan model pembelajaran rotasi ini dalam pembelajaran saya bahasa Indonesia pada materi cerita fantasi. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, hasil belajar juga ikut meningkat. Belajar ini dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa. Saya terinspirasi dari Ibu Irma Lismayani setelah melihat praktik baik beliau. Praktik baik merangkai jaring kehidupan melalui rotasi adalah sebuah inovasi yang terbukti berhasil mentransformasi ekosistem kelas yang fasib menjadi dinamis. Praktik ini tidak hanya selaras dengan program prioritas kementerian, tetapi juga memiliki kebermanfaatan yang jelas dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah. Perjalanan ini menguatkan keyakinan saya bahwa setiap murid adalah individu unik yang berhak mendapatkan pengalaman belajar terbaik.